Ready nggak ya? Mantap. Oke, kita malam hari ini bahas apa nih, Say? Kita mau bahas psikopat. Psikopat. Psikopat itu siapa yang psikopit? Psikopat itu saudaranya. Bukan kan psikopat baru psikopat. ada lagunya tuh. Apa? Psikopat anak nakal. Enggak. Aku baru tahu ada lagu apa itu. Itu lagu apa? Dia vokalis Niji ternyata ya. Ay, Garing. Oke. Iri. Thank you. Garing gitu ya. Tapi ngomong-ngomong masalah psikopat ini kan salah satu penyakit yang apa namanya, yang lama-lama kita temukan agak banyak di kalangan anak muda ya. Jangan salah, jadi itu kayak apa ya? Kayak ada kebanggaan tersendiri ketika dia dianggap psikopat di tengah-tengah temannya loh. Tapi yang paling ngeri kasus psikopat itu kalian ada apa? Yang paling ngeri itu kasus yang ini aku lupa sih namanya siapa atau apa. Cuma dia kasusnya lebih ke nyandra anak perempuan sampai gadis gitu loh. Oh Di bawah iya, tanah. yang di gua ya. Di bawah tanah, di bawah rumahnya di basement. Dan itu film bukan? enggak, itu kisah nyata. Kisah nyata. Tahu nggak sih sampai sekarang kalau kamu cari di Google, rumahnya itu diblur. Saking kriminalnya, maksudnya itu saking kejamnya kelakuan dia itu. Rumahnya diblur sampai orang-orang lain itu nggak boleh ada tahu rumahnya seperti apa. Sampai sekarang loh. Aku kemarin sempat nyari, ketemu. Dan benar-benar diblur. Iya ya. Ada dapat kasus psikopat nggak? Paling taunya baca-baca berita gitu dulu, sempat sepertinya kayaknya mirip sama kasus yang disampaikan sama siapa tadi nama ibu? Duren bah. Ketahuan. Keterlambatan ini karena kami makan durian. Oke, katanya lagi Ramjan. Tapi Hujan durian. tenang di bawah lah. Jadi itu sebenarnya kasusnya hampir sama, nyandra anak gadis dari usia 6 tahun sampai umur 26 tahun. Apa Di jangan Jepang. gitu ya? Jepang. Jepang ini di Eropa gitu sih. Aku ada kebanggaan Indonesia. Oh, yang di Jepang itu yang dia disandra sama sekelompok anak-anak orang kaya. Bukan, ini orang tua juga. Ini kayak ngomongin film ya. Bukan film asli. Bisa nyata. Asli kisah nyata. Itu kalau nggak salah yang di Jepang aku ada tahu namanya siapa ya? Dia tuh sampai difilmin judulnya nama si cewek itu Yoko. Iya. Yoko atau apa sih? Atau Kayaknya Yoko deh. Juon. Bukan, Kim Ah, Jong Un. iya, kayak, itu korut ya. Oh ya. Kisah para Kisah. rasul. Apa sih? Kita beda nanti pembahasannya loh. Sahabat Jepang. Mengerikan di dunia gitu ya, terkejam di dunia. Ini ada beberapa. Ini ada cewek lagi. Tadi aku ini bahas cewek ya. Cewek. Itu korbannya, ini Ini pelakunya. pelakunya. Kebanyakan Pelakunya cewek. Kebanyakan Yes. kan Yang pelakunya sosio, cowok. yang psikopat itu cewek. Belum terbuka. Empon kan mana coy? Kami mau Ini iya Miyazaki, ya itu dia. Sutsumu Miyazaki, pria asal Jepang ini merupakan pembunuh berantai dan psikopat paling kejam dalam sejarah Jepang. Awal mula kejahatannya dilakukan pada tahun 1988 dan 1989. Selama itu dia mengaku membunuh 4 gadis kecil. Ya ampun, gadis kecil, gila sih. Namun polisi menduga dia membunuh lebih banyak. Miyazaki menculik 4 gadis kecil berusia 4 sampai 7 tahun. Kemudian dia membunuh korbannya lalu melakukan aktivitas seksual dengan mayat. Parah sih Pak, ini. itu anak-anak loh ya, bayi umur 4 tahun. Dia tuh udah pedofil, psikopat, lengkap kan Pak? Iya. Wah, dosanya Atau ini jangan-jangan ikut sekte juga. Bisa jadi, Pak. kali bisa jadi. Bisa jadi, mungkin dewanya Lucifer ya. Neptunus kan. Kemudian dia membunuh korbannya lalu udah tadi kan Miyazaki juga mengatakan salah satu tangan korban dan salah satu tangan lainnya dijadikan benda pajangan lalu meminum darahnya. Iya benar, sekte sih kayaknya, sekte Ya, susah. pemuja sanat kayak gitu ya. Setelah melakukan aktivitas pembunuhan, Miyazaki juga mengirim surat anonymous kepada keluarga korban yang berisi rincian pembunuhannya. Gila sih ini. Gimana keluarga korban? Sehancur apa sih? Terus enggak dia enggak dihukum. Dia juga memberikan nggak dikasih tahu, mungkin udah dihukum, cuma di sini cuma kisahnya doang. Gimana tuh ya anak-anak sampai dirincin? Itu langsung savage sekali kasusnya. Iya. Oh, dia memang kalau psikopat yang aslinya memang seperti Begitu, ini, Pak. psikopat bukan psikopat yang tren-tren sekarang ya kan. Aku psikopat yang paling terkenal itu si Richard. Richard Parker. Richard Lee ya. Richard itu tahu yang
kasus itu di Inggris. Di Inggris. Dia Reinhardt bukan? iya, sorry. Ya. Reinhardt. Oh. Leho. Itu aneh itu. Tapi bayangkan lah kan. Reinhardt. Gigit dia Rehana. Dia Itu stiker. Gigit. Aku udah hilang stikernya, ambil lagi dong. coba bayangkan Aku juga Ian, nggak bisa. Ya. si Ian bangun pagi-pagi di kamar si Reinhardt tanpa sadar gitu kan. Terus nggak tahu dia kan dia kan si korban nggak tahu kan dia ngapain. Mabuk dia. Bahkan setelah kejadian juga nggak tahu kan. Ternyata setelah ketahuan si Reinhardt itu bikin sesuatu yang aneh-aneh, baru si korban banyak. Ada berapa ratus katanya si Reinhardt? 200 kayaknya. 200-an. 200-an. Itu yang aku yang emang Yang speak up. Iya, speak up. speak up. Wah. Tapi ada yang lain lagi katanya kan. Sampai akhirnya hukuman dia ditambahin. Iya, semakin bertambah. Kayak mana sih sekarang kabarnya? Jadi dapat hukuman combo dia gitu ya. Pakai Sama, ya. sama paha 2. Pakai caps kan. Dapat bonus terus soalnya. Udah seumur hidup ditambahin lagi wah. Enggak tahu lah. Kapan dia keluar dari situ? Ternyata Adolf Hitler itu dikategorikan psikopat. Iya. Karena Itu kan Hitler kan dia membunuh berdasarkan warna kulit. Ah, bener. bukan Enggak masuk akal sih. Suku. agama. Agama. Warna kulit juga. Enggak dong. Dia juga yang pencetusnya sampai orang berkulit hitam sama kulit putih itu dibedain. Ah, serius? Mm-mm. Coba kita baca nih ya. Aku justru kagum sama si Hitler. Serius. Ya, kan? Dia tokoh. Selain dikenal pemimpin Nazi, Revolusi, kan? Adolf juga merupakan psikopat. Oh, maksudnya nih dia psikopat dari kecil. Aku pernah nonton kisahnya ini, dia psikopat dari kecil. Efek Makanya dari siksaan bapaknya. iya dari keluarganya yang apa nggak bagus gitu kan. Jadi dia dari kecil tuh dan di filmnya kan, Iya. dia kayak psikopat. Jadi pas dia udah besar dia tuh tega membunuh, apalagi dia punya tujuan gitu loh. Tujuan dia untuk memusnahkan ini ya Yahudi ya. Yahudi. Iya, aku pernah nonton juga nih. Di bawah kepemimpinan Hitler, Nazi menjadi satu-satunya partai yang berkuasa di Jerman saat itu. Dengan kediktatorannya, Hitler dengan kejam menghabisi seluruh orang Yahudi di Jerman dan menciptakan Orde Baru. Orde Baru ini bertujuan sebagai counter atas ketidakadilan yang ia lihat ketika masa Perang Dunia I. Dia jadi latar belakang dia jadi psikopat itu perangnya. karena ada ketidakadilan dari diperlakukan oleh orang Yahudi ketika itu buat dia dendam kali Dia ya kan? mempengaruhi hidup dia gitu. Yes. Tapi ini ada kalau misalnya pelakunya cowok mungkin apa ya bisa dibilang hal yang biasa aja gitu kan. Tapi kalau pelakunya perempuan ada beberapa tokoh-tokoh psikopat yang Terkejam dilakukan oleh cewek. dilakukan oleh perempuan. Siapa aja? Ini Isabel Guzman. Itu asal Meksiko. mana? Di tahun 2020 Kayaknya sempat pernah, iya. ada kabar menggemparkan dunia. Seorang perempuan asal Colorado, Amerika Serikat disidang setelah menikam ibunya 79 kali Wow. di wajah. Ya, Oh my god. habis dong. Itu gimana dia ngeliat ekspresi ibunya terus dicidam gitu ya? Menurut pengakuan ayah tirinya, perempuan berusia 18 Oh yang tahun ini, ya. Tahu. tersebut sudah Iya, iya. bertengkar dengan ibunya. Sebelum pembunuhan terjadi, Guzman sempat menudai wajah ibunya dan mengancam dengan kata-kata kamu akan membayar. Beberapa hari setelahnya, Guzman tampak menyerang ibunya saat berada di kamar mandi. Dari balik pintu kamar mandi yang tertutup, ayah tirinya melihat darah mengalir dari dalam. Setelahnya, sang ibu meninggal tergeletak di lantai dengan luka sobek dan tusukan yang banyak. Setelah membunuh, Guzman pergi dari rumah dalam keadaan berlumuran darah. Ia pergi ke toko terdekat dan menumpang mandi dengan alasan ia baru saja diperkosa. Namun ia akhirnya ditangkap polisi. Menurut dokter, Isabel Guzman mengidap skizofrenia paranoid. Kondisi itu membuat dirinya sering berhalusinasi dan berbicara sendiri. Ia kini dirawat dalam jangka waktu yang tak ditentukan hingga tak lagi menjadi ancaman. Oh, dia nggak dipenjara. Karena dia ada Berarti kelainan Kayaknya dia udah divonis deh. Dia masih 18 tahun. Udah divonis udah soalnya. dia sudah sih. jiwa ya. Wow. Itu ibu kandung ya. Ada lagi nih si Elizabeth Bathory. coba baca. Coba Ian. Elizabeth Bathory. Begitu ya bacanya. Hmm. Elizabeth Bathory lahir di tahun 1560, abad 16 ya. Merupakan bangsawan di kerajaan Hungaria. Bangsawan cuy. Ya, bangsawan. Iya.
sekitar tahun 1585 sampai 1610 dia diduga telah membunuh 600 perempuan muda yang tak bersalah. Ah iya, aku pernah baca ini. 690. Iya. Ini katanya untuk ini Muda, awet supaya muda. iya dia tetap awet muda dan cantik. Jadi dia membunuh gadis-gadis muda. Coba cari. Bathory akan menyiksa korbannya yang telanjang, memaksa mereka memakan dagingnya sendiri. Hah? Menusuk dengan jarum, membakar wajah hingga organ intimnya. Wah, ini benar-benar murni pure psikopat sih ini. Bathory akan mengambil darah korbannya untuk mandi dan minum. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kecantikan dan agar awet muda. Wow. Dan lebih parah lagi, Elizabeth Bathory tidak pernah dihukum. Karena dia Karena dia bangsawan. bangsawan. Ya, make sense ya, bangsawan. Terus zaman dulu juga kan, jam abad Iya, berapa iya. itu? Abad 16. Dia ini kan punya Hukum juga. Kekuasaan. Benar-benar Menarik ya. serem sih itu. Ini ada juga Ellie Neeson. Ini kisah lama juga ya. Coba 1995. gimana guys? Ellie Neeson pada awalnya adalah seorang anak kecil biasa sampai dirinya mengalami kecelakaan pada usia 10 tahun. Neeson yang saat itu sedang mengendarai sepedanya bertabrakan dengan sebuah mobil. Hal tersebut mengakibatkan ia tidak sadar diri di rumah sakit selama 6 hari. Ketika Neeson sadar, tingkah lakunya berubah menjadi tak menentu. Ia mengalami sejumlah sakit kepala dan juga hilang ingatan. Dan pada saat itu juga dia melakukan tindakan kekerasan. Jadi pada tahun 1925, Neeson memulai aksi membunuhnya. Sebagian besar korban yang dibunuh adalah perempuan pemilik sewa. Neeson menyewa sebuah ruangan atau rumah, meraih kepercayaan dari sang pemilik, dan kemudian membunuhnya dengan cara mencekik. Oh my Tidak hanya itu, God. ternyata Neeson juga mengirim klien lain yaitu nekrofilia, itu ketertarikan dengan berhubungan seksual dengan mayat. Oh itu kayak fetish gitu kali ya? Iya. Karena aksinya itu membuat dirinya diberi julukan dengan Gorilla Strangler. Sampai dijulukin ya. Waduh. tapi cowok itu. Iya tapi cowok. Iya. Tapi serem juga, mau cewek mau cowok tetap aja itu sesuatu hal yang ya serem lah. Tapi sebenarnya apa sih? Gimana sih? Ih, ada Seseorang dong, itu- ini ada Mary Bell juga. Ini Hah? dia masih berumur 11 tahun, anak-anak dan perempuan. Dan dia psikopat. Mary Bell hanya berumur 11 tahun saat ia mencekik dan membunuh 2 anak lelaki berumur 3 dan 4 tahun. Bahkan setelah membunuh kedua anak itu, Mary Bell kembali lagi ke TKP dengan sebuah silet dan menuliskan inisialnya M Wow. di kulit anaknya itu. Itu yang the pure, Coba. pure ya psikopat Iya. dari bibitnya. Kasih Tanda. tanda ya. Iya, inisial dia. Mary Bell. Ya ampun Mary Bell. Bagaimana kabarmu sekarang Mary Bell? Tapi ini loh, ternyata psikopat itu bukan penyakit. Jadi, Itu coba kita baca ya. coba. Psikopat. Nah, dia. Penyebab psikopat gitu. Psikopat adalah gitu ya. Oke. Psikopat adalah istilah yang Psikopat adalah digunakan. istilah yang digunakan menggambarkan seseorang yang tidak memiliki emosi, perasaan dan hati nurani. Iyalah, kalau misalnya Iya, masuk akal. kalau misalnya kita iya kan, Oh. ada empati misalnya kita digituin, gimana sakitnya kan? bener-bener. Tapi dia nggak punya itu loh. Oke. Dia nggak punya Nggak punya emosi, Nggak punya rasa. nggak punya rasa. perasaan, nggak punya hati nurani kayak di belakang kita itu. Iya. Terus psikopat bukanlah istilah medis yang tepat untuk kondisi ini, melainkan gangguan kepribadian antisosial. Oke. Ada Antisosial. Sosiopat juga ada kan? Tapi sosiopat lebih ringan daripada. Oh berarti sosiopat itu awalnya nggak? enggak. Beda sebenarnya itu. Jadi gini. Beda. berhubungan sosial dengan orang lain kayaknya ya. Gini. Ini orang yang psikopat tidak akan merasakan emosi. Empati yang ditunjukkan oleh seorang psikopat hanyalah pura-pura. Jadi dia pura-pura aja merasakan itu. Kalau psikopat ya. Tapi sedangkan orang yang sosiopat masih dapat merasakan empati terhadap orang lain, tetapi mengabaikan norma-norma sosial dan cenderung lebih impulsif serta semena-mena. Dia tahu itu salah, tapi dia lakukan aja gitu. Dibandingkan psikopat, seorang sosiopat lebih mudah gelisah. Kalau psikopat itu dia udah kayak Psikopat tenang aja gitu. Santuy. Jadi gini Iya, perbedaannya, santuy. psikopat itu orangnya kalem biasanya, tapi sosiopat ini enggak. Dia orangnya aktif di sosial gitu. Tapi dia banyak merusak ini norma-norma. Dia nggak patuh aturan lah. Oke. Orang sosiopat. Tapi orang psikopat ini Dia bisa masuk kemana aja. enggak, dia kalem aja gitu. Dunia cuma di dunia dia aja gitu kan. Dia nggak keluar rumah,
nggak berbaur gitu kan. Dia hanya suka dengan aktivitas dia aja gitu. Tapi sama-sama orang yang menghindari sosial gitu kan. Tapi lebih parah psikopat. Iya, Nah, terus psikopat kan katanya- sampai membunuh kan. Iya benar. Terus katanya efek kondisi ini dipengaruhi oleh faktor genetik juga dan lingkungan. Seorang psikopat itu biasanya adalah orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian saat anak-anak, mengalami kekerasan, pelecehan atau penelantaran saat anak-anak, memiliki anggota keluarga yang menderita gangguan kepribadian, memiliki kecanduan alkohol, dan berjenis kelamin laki-laki. Nah ini sebenarnya di ini Udah dispesifikkan sebenarnya iya, psikopat berjenis itu kelamin laki-laki. berjenis kelamin laki-laki. Tapi memang udah berevolusi kali ya. Jadi cewek juga bisa gitu. Nah Itu jadi seperti gangguan emosional juga kan? iya dia gimana? Dia nggak tahu itu gangguan emosional. Dia nggak tahu salah gitu. Dia cuma tahu berfantasi aja gitu. Dia Dengan membunuh, dengan melukai seseorang, dengan melihat rintihan penderitaan seseorang, dia tuh kayak bahagia gitu kan. Kepuasan bagi dia. Nah misalnya Joker itu psikopat atau sosiopat? Sosiopat. Joker itu Joker sosiopat. itu suka ngelanggar aturan. Nah, dia tahu rules dunia ini kan, tapi dia mau bikin ini rules gue gitu. Dia sosiopat. Nah kalau psikopat itu lebih ke si siapa ya, tokoh-tokoh. Psikopat siapa ya? Film psikopat itu kayak film ini si Johnny Depp yang tukang pangkas itu. Iya. Itu psikopat. Itu apa sih judulnya? Barber. Enggak, bukan nama si Johnny Depp. Handphone abang mana? Enggak, tunggu aku ingat. Jadi si Omni. Iya, Hathaway apa? Ayo. Sweeney Todd. Yes. Sini tak Itu yang dia punya usaha barber itu ya? Yes. Ya, jadi itu Pas paling lagi parah gimnastik, loh. Iya. Terus digorok. Digorok terus dijadikan burger. Iya. Wow. Pai. Pai. Dan itu parah itu. Dan kayaknya proses pembuatan itu enak sekali ya kan. Digiling ya kan. Digiling. Tapi dijadikan betul pita. karena itu painya jadi laku keras ya kan? Iya. Tapi itu banyak dia banget. gara-gara ini juga kan. Gara-gara dendam. Iya. Istrinya kan. Di masa kecil gitu kan. Istri. Iya. Dari kecil dia kan udah diganggu. Terus dia pas dia udah nikah, Pas nikah istrinya istrinya dibunuh kan. dibunuh. Dari situ. Itu Gangguan memang- mental jadinya ya. Nah dia Memicu gitu ya. tapi dia masih milih-milih orang. Iya. Orang Ini- yang berhubungan Iya. dengan dendamnya ada itu. ada yang ini yang memang random. Siapa aja Iya dibunuhnya gitu. Kayak itu kan yang di Klaxon Si apa sih? Unhinged. Iya. Ya, Unhinged itu kan. Yang gara-gara di klakson. Masa gara-gara di Iya, Klaxon iya. dia langsung itu truly psikopat itu. Iya. Sampai diikuti ke rumahnya, Itu sampai over- dibakarnya. Over sensi sih kayaknya. Ngapain dia itu kan? Aku gak Kerjaan pernah kan? nonton film-film kayak gitu sih. Seru lah. Aku nggak seru, nonton, aku seru. tahu cerita dari Seru. si Irfan. Tapi enak itu. Dulu nonton. Enggak. Itu puas sekali pada saat endingnya loh, nengok. Puas itu nengok ending. Muncratannya ya. Pelakunya itu happy ending atau gimana? Pelakunya memang terbalasnya atau gimana? Psikopatnya. Karena apa ya? Kalau psikopat ini kan udah banyak membunuh Sepanjang orang film sampai ending kalian bakal jengkel sekali dengan orang itu. Ih, si supir itu. si supir itu sangat menjengkelkan. Dia ngeri loh. Hmm. Lu bayangkanlah tiba-tiba ada orang yang terus mengikuti kita sepanjang hari. Sepanjang hari loh. Iya. Hanya gara-gara diklakson gitu. Serba salah juga kan, kita mau cepat, nggak di klakson dia nggak mau jalan ya kan. Tahu-taunya dia tapi dia lagi bad day juga dia kan. Iya. Dia lagi bad day. Itu yang film sampai diikutin ke rumahnya gitu ya? Iya. Aku pernah nonton berarti, diikutin ke rumahnya malam-malam. Yang mana? Yang di klub sekarang mungkin. Enggak, bukan. Enggak. Unhinged. Iya, aku Russell pernah Crowe, nonton Russell itu. Crowe. Terus Terus apa lagi ya yang paling tapi kita ada nggak psikopat menurut kalian di lingkungan teman-teman atau orang-orang yang kalian kenal? Ini tergantung cara kita menerjemahkan psikopat itu seperti apa sih. yang asli loh, yang Yang truly. asli. Nah, aku belum ketemu. Yang parah-parah belum kali. Semoga tidak ketemu. Tapi kalau Tapi cikal bakal psikopat banyak ya kan. banyak, cuma dia melukai batin. Di rumah dia sendiri. Siapa ya?
dia maksudnya menyiksa batin, bukannya melukai secara fisik terang-terang itu enggak, tapi dia nyerang dalam. Nyerang orang lain gitu ya. Mau curhat apa gimana? Enggak, dia aku Ini pengalaman. mungkin sosiopat pernah jumpa dulu di kosan Oke. waktu di Medan. Oh, yang wibu. Iya ini itu sosiopat memang. Bawa bawang enggak? Apanya? Enggak. Wibu juga. Wibu enggak. Maksudnya dia lebih Temen dia. ada teman. Jadi kan ceritanya aku kos di samping kos aku itu, aku kan nomor 3 dia nomor 4 ya. Di nomor 4 ini sangat jarang sekali terbuka pintunya. Pokoknya hari-hari nggak terbuka lah pintunya kan. Jadi kalau kami kumpul-kumpul di luar dia nggak terbuka. Terus dia tuh pulang jam 4 pagi. Itu aja. Kegiatannya kita kuliah. Kuliah sebenarnya, tapi dia nggak pernah kuliah gara-gara sejak dia anak usul padahal. Tapi nggak pernah kuliah dia sampai akhirnya aku kepo kan. Aku tungguin dia. Akhirnya kami bisa ngomong lah. Terus dia bilang gini, di sini banyak yang aneh-aneh bang. Aneh-aneh gimana? Iya. Itu menghayal ya. Kayak halu gitu. Dibilang halu gimana? Dia orang detil loh. Tapi anehnya dia tahu semua penghuni. Padahal dia pulang-pulang pagi. Dia kenal dan dia kayak apa? Dia tahu kebiasaan-kebiasaan. Gini. Serem amat dia kayak Enggak, ngutip gitu. Jadi dia ngamatin. Jadi kami kan jam, Iya, jadi paham. kami cerita jam 4:30 subuh. Terus kan dia cerita ke atas yuk, aku bilang kan. Terus dia bilang gini, nggak usah bang, nanti sini segan. Kenapa? Ya biasanya dia jam 5 pagi jemur sempak ke atas. Kenapa dia tahu? Bro, Berarti dia ngamatin. Creepy banget bro, kan gitu ya. pengen lah kenal sama tuh orang. Terus aku gini loh, sampai dia tahu jam 5 pagi sih ada cewek yang jemur pakaian dalam di atas loh. Wah, gila kali. Terus dia bilang, aku itulah kan terakhir aku main-main ke kamarnya kan, dia tunjukkan sama aku gambar sketsa perempuan ini bang, namanya Mae, perempuan yang menemaniku dalam mimpi. Oh. Itu anime. Enggak tokoh anime, dia memang menggambarkan wanita idolanya itu si Mae itu. Dan dia gambarnya anime bukan? Iya anime. Oke. Tapi bukan karakter anime. Iya, tapi Oh, iya, karakternya karakter yang dia buat. manga ya. Dia yang pokoknya aneh sih. Dia menurut dia itu wujud manusia gitu. Tapi kan akhirnya aku laporkan sama orang tuanya. Yes. Aku minta nomor orang tuanya kan, telepon. Pak, anak bapak ini kurang beres. Sumpah, aku telepon. Besok dia datang orang kisaran. Anak bapak meresahkan. Dan aku kasih motivasi kan. Aku kan pernah juga berobat ke psikiater kan. Oh, kirain pernah jadi motivator. Aku bilang sama dia, nggak apa-apa, aku udah berobat. Nggak apa-apa berobatnya ke psikiater gitu. Nggak apa-apa bang, nggak. Terakhir itulah berobat aja. Datang orang tuanya, datang bawa berobat sampai pindah kuliah. Mudah-mudahan udah sembuh lah dia sekarang. Amin. Iya, sumpah itu sayang lah anak pintar. Dan anehnya kena penyakit psikopat ini biasanya orang pintar. Sosiopat. Iya, karena Iya, sosiopat. imajinasinya Iya. tergolong liar ya, orang pintar. Itu bahkan kita imajinasinya nggak kayak kita yang kok Biasa-biasa bisa sih mikir aja. sampai kayak gitu kan gitu. Iya, dia bahkan bisa mikir manga itu hidup gitu kan. Anime itu Ah. hidup dan itu real nyata gitu. Sampai akhirnya dia tuh kayak terjerumus sendiri ke dunia anime itu sendiri kan. Sampai dia ngurung di rumah, di kamar. Dan bahkan ngehalu itu cewek dia. Terlalu jauh menikmati lah bahasanya. Tapi dia pulang jam 4 pagi terus langsung masuk ke kos. Tapi gak tahu kebiasaan Nah gitu itu, ya. dia Dia stalker atau gimana? dia nggak mati. Ternyata dia orang yang ini. Dia Iya, stalker Iya, gitu stalker ya. kan. Ya untung aja lah aku nggak punya ini, nggak punya Facebook pada saat itu kan. Nggak aku kasih tahu lah Facebookku. Oh, dia Punya. stalker dari Mungkin Facebook. lah. Masa Tapi dari kan Facebook enggak, juga juga kolom. pagi. Kalau itu dia mengintip dari kamarnya. Oh, Oh, Kalau itu itu dia bisa diintip. enggak, dia pasti di jendela. Mungkin pernah ngelihat, terus tiba-tiba penasaran dia ngeliat terus tuh jam segitu kali ya. Iya, terus apa ya? Yang paling tapi orangnya baik sebenarnya. Dia perhatian kan. Kan aku tahu dia perhatian itu karena sering bantu. Misalnya kan misalnya ini ada di samping aku kan nomor 3 dia nomor 4 ada nomor 5 ke nomor itu perempuan kan. Terus yang nomor 5 ini sering
ini sih dia sama pacarnya. Oh, dia bantu ngapain? bareng. Dia bantu nasihatin lah. Oh, kirain bantu. Nah dia bisa nasihatin orang loh. Berarti dia bukan sosiopat dong. Bukan. Sosiopat kan antisosial. Tapi kenapa dia begitu? Dia seperti halusinogen sebenarnya ya. Dia berarti dia tuh udah kayak anak ngelem gitu loh. Punya kepribadian ganda kayaknya. Kali ya. Bisa Iya. jadi sih. Dia halusinogen. Soalnya sosiopat itu benar-benar meninggalkan aktivitas sosial Iya. sama sekali. Dia bahkan nggak tertarik sama Dia- orang lain. Yes. Tapi dia Introvert biasanya sih gitu. dia cikal bakal sih kan. Orang introvert itu cikal bakal sosiopat. Sosiopat, juga, kan? iya benar. Aneh sih kalau misalnya ada, makanya kecenderungan anak-anak harus kita perhatikan mulai dari dini. Kan anak-anak Setuju sih. misalnya dari umur SD dia sudah aneh-aneh tingkahnya kan. Kita sudah jeli di situ. Harus Iya. beli. Karena apa sih ya? Kebiasaan sih kan. Satu lagi ini terbukanya media sosial terbukanya akses untuk informasi kan. Anak-anak kan sering ini malah terobsesi untuk jadi psikopat kayak Elvi bilang tadi. Dia Iya. dia bangga Iya jadi benar. orang psikopat. Apalagi sekarang karakter-karakter di film yang terlihat keren itu kan rata-rata ke arah Psikopat. psikopat gitu. Iya. Kayak Joker Kebanyakan. itu karakter-karakter villain atau villain sih, villain. Ah itu kan Villain. itu selalu ke arah yang keren gitu kan. Wah ini keren nih, misalnya Joker. Cruella. Padahal sebenarnya itu enggak. yang terbaru itu ya. Cruella kan keren kali kan. Cruella keren. Iya. Cuman dia kalau dibilang villain Enggak, sebenarnya dia kan juga. cuma menarik Dia- perhatian. iya, dia kayak- Cruella itu. enggak, kayak Berarti Maleficent. dia psikopat dulu. Sosiopat gitu. Bukan. Kalau Dia- di film 1001 Nah, itu Dalmatians beda. Itu mah dia itu memang jahat. Kalau ini kayak karakter kayak Maleficent gitu loh. Belum nonton pasti. Udah. Cuman ini kan si Cruella psikopatnya sekarang cari perhatian. Dia pengen famous gitu loh, pengen pengen jadi kayak si Karena dia Baroness apa itu. dia Tapi kayak Baroness itu udah Ini bunuh jadi ya kan. Yes. ngomongin film jadi. Ya udah Tapi- beda sih itu. Tapi endingnya keren lah ya. Ini Aku- keren. Dia aku- dia memilih jadi aku orang baik iya, kan. Dia memilih jadi orang baik. Tapi nggak habis pikir juga ternyata ibunya sih. Aku udah kena spoiler sih Jadi siapa? dari grup Ngapain coba? lewat kan, terus tiba-tiba yang bunuh ininya gini udah langsung tahu. Kalau Aku sekarang sampai klasik. aku sampai kaget ya ampun ibunya. Hmm. Jadi membayangkan perasaan dia itu loh. Waktu dikasih tahu sama pelayannya itu ya kan. Oh ternyata ibunya. Kalau Bang Ian kena spoiler nggak? Dia belum nonton kayaknya. Nggak nonton film gitu sih. Iya, nggak ada Sayang, film sayang gitu ya. banget. Oh, jadi nonton film apa Bang? Film Aku- horor, psikopat. Nggak sesuai dengan karakter lah. Aku superhero gitu. Oh gitu. Baru ini kan ada Loki. Pendekar Iya, tongkat emas sudah nonton. nonton. Hah? Pendekar tongkat emas. Pasti. Superhero itu. Bagus bro filmnya. Apa dong? Pendekar tongkat emas. Itu sampai main di bioskop bukan? Iya bagus. Oh, nggak tahu itu. Reza Rahadian, Nicole Saputra. Oh iya, ada Saputra ya. Bagi dong. Susah kalau di Indonesia susah. Nggak ada kok dirobahin. Oh udah bisa diakses. Ada. Coba nanti kita lihat. Pendekar tongkat emas siapa lagi mulai? Bagus. Oke. Terus apa ya psikopat ini ya? Nah sebenarnya Tapi perhatian orang sih Ah, terhadap balik lagi gini loh ke anak-anak tadi ya. Jadi ada cikal bakal dari anak-anak yang kita tahu anak-anak kita itu dari usia 3 sampai 4, 5 atau sampai masuk sekolah itu ceria gitu. Yeah. Tiba-tiba ketika dia masuk ke lingkungan sekolah berubah. murung, mungkin dibully kali. Ah iya, faktor bully juga. Kebanyakan begitu sih. Heeh. Nah, seandainya lu punya anak dan anak lu korban bully, apa yang kita lakukan? Wah ini juga udah apa ya, jadi kekhawatiran aku dari waktu Aura kelas 1 SD. Aura itu kelas 1 SD tuh diem aja, jadi pensilnya itu diambil-ambil sama teman-teman dia. Diambilin. Sikap lu akhirnya Aku datengin sekolahnya cuy, aku kan Iya. Maleficent. iya, terus Ya aku tanya sama gurunya. si Auranya nggak cerita? Aku nanya ini pensilnya kemana, dia diem kan kayak mau takut gitu. Diambil sama temen bun, dia bilang gitu. Aku langsung datengin besoknya, kan aku takut jadi korban Karakter, bullying ya. gitu kan. Karena sekali kan 2 kali pasti. Iya. Jadi terbentuk karakternya yang aneh Iya. ya. Terus udah gitu teman-teman lain cuma pasti ngikutin. Oh. Jadi kalau nggak ada pensilnya ambil punya dia aja. kan Iya, gitu. jadi gitu kan. Aku datengin ke sekolahnya, aku ngomong sama gurunya dan sejak itulah teman-teman satu sekolahnya itu ngeliat aku takut sampai sekarang. Sampai sekarang kalau mereka datang ke rumahku, aku ada di situ langsung kabur. Sama kayak teman-teman adekku. Serius.
manggil dari ujung sana. Terus kalau aku yang keluar sembunyi. Serius lu, aku kayak Pusing Iya. banget ya. padahal aku baik loh aslinya. Sebenarnya kita karena sering negur kak. Itu kita sering negur. Iya, terus ditambah dengan wajah serem. Tapi Komuk- memang, komuk kita nggak bisa dikondisikan. itu dibiarkan itu gawat kan. Makanya Iya. aku takutnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah sampai gede sekarang alhamdulillah nggak ada terjadi. Apa ya, budaya bercerita kali ya untuk anak-anak kan. Kalau misalnya dulu kan orang kan kita kan punya waktu untuk ngomong sama orang tua kan, misalnya makan malam sama bareng gitu Iya. kan. Kalau sekarang kan nggak ada kan. Iya. Jarang lah, bukan nggak ada sih. Jarang lah orang Bener. makan bersama kalau malam. Jadi aku setuju sama ada tulisan kemarin aku baca, aku setuju banget dia bilang gini, anak usia 0 sampai 7 tahun jadikan seperti raja. Umur 7 sampai 14 jadikan sebagai hamba, dan 14 sampai seterusnya jadikan sebagai teman. Nah, aku setuju banget karena hal itulah yang aku lakukan ke Aura sekarang. Jadi pas walaupun dia jadi hamba kita apain? ya kita ajarin Patuh, gitu. supaya dia patuh gitu. Kita terapkan budi pekerti yang bagus, etika yang bagus supaya dia jadi patuh. Karakter pondasi itu besar gitu loh. Jadi sama kayak aku ke Aura sekarang, dia walaupun dia usia 12 tahun dia udah jadi sahabatku. Gitu jadinya. Dia mau cerita apapun gitu kan, walaupun kadang kita lagi capek, dia cerita kadang gak nalar kan, ya udahlah bobo aja. Kalau Bang Ian gimana ke anaknya? Anak. Dia banyak anaknya. Kebetulan memang aku punya anak 2 tapi belum nikah. Maaf, canda. Nanya gitu sih. Paling mungkin sama ponakan-ponakan sih ya. Oke. Kebetulan memang di lingkungan tempat tinggal itu memang ya Banyak anak tuh. Enggak, ekstrim. ya pernah nonton film B13. Bagi terus yang mana? B13 itu filmnya Prancis lah. Oh. Ya B12 pernah, tapi aplikasi. B612 merah. ya, singkat cerita kan, jadi aku berusaha bagaimana mereka bisa seminimalnya nggak terpengaruh kayak aku dulu gitu. Jadi ngajak. Emang dulunya gimana? Ya kalau dulu Tekorek lagi. enggak kalau dulu memang jujur hampir terjerumus hampir terjerumus jauh lah gitu. Ngelem. Enggak Kelas bukan. Ngelem nasi. Kalau lalu itu memang penghasilan lah ya. Kalau ngelem itu penghasilan. Jual lem. Tapi apa di kondisi nyata Ian itu dekat dengan lokasi-lokasi yang strategi. Emang tinggal di mana? Kalau Jakarta dia banyak kisah di Alexa ini. Cerita Apa tadi? Alexa nggak ada. Alexis ada. Itu padahal udah diplesetin loh. Iya, Jangan disebut merek. Kan udah tutup. Oh, iya. Jadi Alexis itu cuma gimana ya? Dia dari kontrakan aku cuma nyebrang sekali nyampe Alexis. Oke, sering mangkal situ. Juga mangkal. Jadi dulu Banyak kisah-kisah psikopat. Jual lem. enggak. Dari pelanggan. tapi jujur aku banyak teman di situ, kayak cewek-cewek pemandu karaoke-nya aku banyak jadi teman di situ. Oke, Ya. Jadi banyak pengalaman dari cerita-cerita mereka gitu. Sebenarnya memang terpaksa tuh gimana? Maksudnya Sebenarnya mereka Terpaksa jadi kayak gitu. terpaksa jadi kayak gitu. kebanyakan sih bukan terpaksa, kemauan sendiri sebenarnya. Atau ini ya, Ekonomi kali ya. kebutuhan Iya, hidup dia. Bukan terpaksa. Oke. Ada yang menyesal nggak sih dan pengen keluar dari dunia hitam? Biasanya yang menyesal itu paling 2 bulan masuk ke situ langsung pergi. Oh Kenapa? gitu. Karena memang udah Tekanan. bukan tekanan ya. Biasa aku pernah masuk lah. Cerita dikit pernah masuk ke situ. Jadi Sering lah. kita Maksa dia. Gak ada coy. saya bahas Pengen dia pengen. Saya Jual bahas- lem juga. Ya sebenarnya kalau di Jakarta nanti main-main. Jual lem. bahasanya pernah lah ya. Jadi di situ kan kadang memang pendapatan mereka gede. Cuman Sampai 2 digit. lebih Pak. Oh. Ya kan elit itu termasuk Itu kan elit. misalnya elit. Wartawan bisa masuk gitu kan. Jadi kebanyakan mereka itu kadang diperlakukan seperti hewan gitu. Oh iya. Kadang ya bukan Yang apa itu macam-macam Sama. Ya itu fetish dari pelanggan. itu bahasanya apa itu? Sama kita apa? BDSM. Oh ya mungkin Iya, itu. hardcore. Tahu gue. Itu pengetahuan. Iya, itu
BDSM itu aktivitas seksual yang Bondage. melibatkan kekerasan. Iya begitu. Itu kayak ditampar-tamparin, dicambuk-cambuk itu kayak fetish sesat banget sih. Ada yang begitu. Jadi kebanyakan memang karena mereka tahu duit Tapi gede. 2 bulan jadi kaya gitu. Kayaknya Jangan gimana? kan 2 bulan Pak, 2 minggu bisa kaya. Kayaknya gimana? Ayo just tertarik. Enggak. Ayo BDSM Joyce gitu. Masih nyimpan cambuk Pak. Aku yang cabut tapi ya. Parah lu parah. Gak apa, aku yang cabut. Imajinasinya. Langsung lumayan. Ya udah operasi keren lagu. Ya Allah. Mending lu jual lem aja lah di si Alex sih. Lagi saya ganti ya. Lanjut. Panas. Kan gua produsen distributor. Konsumennya ketawa ya. Ini baru pakai ini tadi. Lem nasi udah ya. Tapi tadi yang cerita mulai dari anak sepupu. Jadi nyambung nggak apa-apa. Jadi itu kan ya, intinya ada banyak pelajaran yang aku ambil dari sini. Lingkungannya dulu ya kan Biar detail aja gitu, biar kita sama-sama tahu lah. Untungnya keponakan aku itu dua-duanya udah mulai memahami lah, meskipun yang satu Umur berapa? Usia berapa? keponakan yang paling tua itu umurnya sekarang sekitar 15 tahun dan Bubar-bubarnya. adiknya 13 tahun dan memang akhir-akhir ini Tapi itu usia rentan loh. iya makanya Siaran. yang paling bahaya yang umur 13 kan karena laki-laki gitu. Oh, dia laki-laki. Iya. Cewek enggak ada. Ya yang paling 15. yang 15 cewek. Iya sih. Untungnya sih mereka bisa lah. Tapi nggak tahu yang cowok belum Belum kelihatan. kelihatan kayaknya dia udah main cantik lah. Belum divaksin dia. Itu kan tanda-tanda kan ada pasti kan. Iya. Kalau siap makan nggak kelihatan berarti sudah mulai merokok ya kan. Makanya makanya saya perhatiin hari ini. Oh, gitu. Oh, Udah. itu tuh. Kami gitu. Anda Enggak lah kita. Dari kawan dia. Anda Misalnya habis makan. Habis makan ngelem. enggak. Tadi bahasa Ngelem nasinya. enggak. kalau Jujur gila-gila udah kalau ngelem ya. kalau masalah narkoba jujur aku nggak pernah pakai lem. Jujur aja. Cuman Jadi pakai kalau apa? Suntik. bukan Rokok. kanabis. Apa itu kan habis? Cari. Jelaskan Pak. Tunggu tuh kok dicari. Dia kan pengen tahu. Jadi kanabis itu tumbuhan dari Kanabis. Jamaika, Kanabis sebenarnya. Aceh. Ngefly, Pak. Pengen tidur aja. Jadi itu ganja gitu. ya betul. Iya. Itu dulu makanya tahun 2009 sampai 2011. Habis itu merantau ke Jakarta udah enggak lagi. Itu apalah. Alhamdulillahnya setelah merantau Masa-masa berubah. kelam lah ya. Ya, karena kan pengangguran dulu. Sekarang sih juga. Pengangguran malah ke situ, Pak ya. Ngabisin duit ya kan? Iya. Justru Enggak lah dia kan Enggak, distribu. jangan-jangan nah benar. Iya. Termasuk juga. Jadi karena di distribusi kan pasti ada yang diselip-selipan gitu. Wah, kena blacklist video kita nih. Enggak itu pengetahuan loh. Oh, iya. Itu pengetahuan. Pengalaman ya, pengalaman. Pengetahuan itu. 86 tangkap dia. Enggak apa-apa silakan. Jadi personal gitu. Enggak aku jujur aku berani Rupanya ngomong. 86 ini angkot ya kan? Yang mana enggak? Dibawa ke Korea. Sewa ya? Iya itu 86 itu kan trayek sebelum Trayek. Tuka. 26. Oh 26. Apa lagi? Sengaja dipancing. Karena si Jan sekolah tuh kayak bukan ya? Udah dulu di STM Muhammadiyah. Iya. Oke. Tapi sering ketukar gitu. Dulu saya sering ke sekolah bapak dulu malah. Oh iya. Sekolah Bapak di mana? SMK, tapi nggak tahu CLP ya. Saya tahu dia nggak tahu saya. Saya kan udah biasa di PMS dah. Hah? Iya nanti kelas sama lu. Famous gara-gara muka aku serem. Enggak, dulu Anda kurus hitam kan. Hidup lagi. Tapi memang iya, waktu pertama kali jumpa sama Bang Ian di sini, aku kayak nggak asing gitu. Udah jabu kayak mana gitu. Iya benar. Aku pernah lihat ini di mana gitu ya. Iya, aku ingat. SMK. Aku sering. Saya tahu Anda dulu pernah kerja di radio di Perempunan. Oke, ya, Dan benar. PMS Oh, dah. stalker nih. Wah, Udah. Sekolah nih. Jam berapa jual sempak ya? Jam berapa jual sempak? jangan-jangan Enggak. dulu dia mau jual lem sama saya.
Ya mungkin tuh. Wah, mukanya nih mau klaim nih kan. Saya tahu dia lewat tikungan Sibulan jam berapa. Wah. Nanti jangan dari Sibuluan. Dari bawahnya ya. Iya. Aduh, parah nih parah. Oke. Kami si Ian main ke kami kan, kami main sama satu, jadi dia sendiri. Akhirnya dia kesal karena jual lem. Enggak, kan dulu kan jadi keuntungan bagi saya waktu itu kan mereka pergi saya sendiri. Jadi karena dulu di sekolah STM itu kan nggak ada cewek lah maafnya kan. Iya. Maaf ya. Iya, jujur aja dulu. Cuci mata. Iya. Bukan cuci mata, emang berburu. Kasian. Tapi dia sampai ke kami cek semua jadinya kan. Dan alhamdulillah pasti ada dapat buruan gitu. Ian dulu nembak siapa di SMA? Oh, ada ya? Siapa? Lupa gue apa namanya. Dia lupa. Iya, ingetin dong. Siapa ya? Inisialnya nggak ada di huruf abjad deh kayaknya. Inisialnya nomor. Inisialnya 7. 86 lagi deh. Siapa sih? Ada orang dekat sana. Ada orang dekat sana. Curhat dong. Cerita dong. Ini kan cerita kan? Nelvi. Hah? Nelvi. Bukan. Coba ingat yang paling cantik dulu di SMK. Yang famous kan? Nelvi, si Preti, Oh, Freddy kenal, saya nggak kenal. Berarti dekat malah. siapa? Dea, yang famous ya, yang cantik ya. Siapa lagi? Dia siapa dia? Dea, Nur Fuadia. Oh si dia. Ah, Dea. Siapa lagi? Si. Siapa? Coba sebut nama-nama ya. Tapi dia nggak famous amat lah. Dia. Introvert. Enggak, dia ber. Kok pertanyaan gitu? Hasilnya. Tinggal bilang gitu kan. Harusnya Ya dong, ciri-ciri loh ya. usaha dong. Tanya ciri-ciri. Kalau lo punya jiwa detektif coba diulik. Seketika jiwa detektifku terkubur. Tapi Elvi kenal dia kok. Wah, siapa? Jadi penasaran. Rupanya anak Pak Gol itu. Iya. Enggak. Jangan-jangan Sarina. Itu my best friend. Bukan yang Sarina mana sih? Iya. Ya Bukan. Allah, teganya. Gak mungkin gitu. Bukan dia. Tapi Siapa? dia kenal. Siapa sih? Satu kelas dia enggak? Oh, satu kelasku enggak. Enggak. Tunggu. Enggak. Enggak sih kayaknya. Bukan kayaknya memang enggak. Kenapa kita jadi bahas itu? Gak apa-apa. Dia Oh, enggak. karena sudah ada contoh psikopatnya di sini. Iya. Iya. Saya itu Stalker. psikopat gagal. Oh, pernah stalker. Ya syukurlah gagal. Kalau sukses tadi kan itu yang ngeri. Coba lagi. Coba lagi. Jadi minta tamu langsung dari penjara. Iya yang langsung dari penjara. Iya, gitu ya. saya dari Guantanamo. Terus Abis ini ntar dibalikin lagi ya. Aku udah ikut eksekusi. Lewat CNT biar gak lama ya. Oh, yang lagi dente. Ganti lagi ya. oh, tapi orang ini waktu cerita sekolah kan sama orang si siapa? Oh, Endang. Endang. Oh. Bos sekali si Joyce sekarang. Aduh, kasihan banget loh. Aku sendiri ada. Aduh. Sama dia sama kayak Endang. Apakah saat itu kau memikirkan aku? Iya. Mau telepon malah. Kita tahu kelas selfie. Soalnya aku lagi nonton horor. Kita yang nggak bisa nonton ponco dari orang tua. Ya mohon maaf ya, aku meninggalkan kalian. Aku Kak, nanti ikut nggak SMK? Oh, nggak bisa. Aku udah ada janji. Tapi seru Conjuring. Ternyata Seru. Conjuring. Serius, Conjuring Yang kali paling ini ngeri. tuh. Yang tiga. Iya, yang tiga. Lebih ngeri dari yang 1-2. Enggak, aku lebih ngeri yang pertama. Yang pertama ngeri, cuma yang kedua kurang, yang ketiga ini setara sama yang pertama kalau menurut aku ya. Setara. Soalnya dia dibuka awal-awalnya itu kan sama langsung ini exorcism gitu loh. Iya. Exercise. Exorcism. Dia langsung serem gitu loh. Langsung serem terus. Aku ada Indonesia yang paling takut. Exorcism. Dan yang paling bikin bagusnya itu di akhir cerita, di akhir film dimunculin dimunculin suara aslinya, rekaman aslinya. Iya. Serius. Berarti dapat gitu. Dapat ada. Itu kan Enggak, namanya satu Conjuring story. selalu yang kayak gitu. Oh. Conjuring itu True story. True story. Bahkan di rumah kejadian itu mereka syuting.
yang pertama kan. Yang pertama gitu ya? Iya. Aku nggak tahu tuh. Di rumah kejadian itu. Gila. Nah itu cuma ya masih ada romance-nya juga antara si Ed dan si ibu itu kan. Itu kayak jadi ikon Ed and Lorraine. iya, ikonik gitu kan. Dua dukun yang dukun apa enggak sih? Paranormal apa? Mereka nggak seperti orang itu yang punya indra keenam ya. Iya. Indie Home. Indigo. Pak, saya indigo nih. Mau melanggar berapa bulan indigonya? Jangan Ini saya ramal kamu. jangan pakai kuah katanya. Jadi yang di sana jual indigo ya. Jadi Jadi kan di proyek kios ini ada dia nggak cerita. Lupa dia stalking aja kan. Aku mencium aroma Google. Dia sekarang di mana sih, kabarnya masih di penjara kan? Enggak, Udah keluar. Ngapain dia di penjara? Aku Aku enggak tahu dia masuk dia keluar. Narkoba dia. Dia udah keluar. dia kan Narkoba. direhab kan. Direhab ya. Direhab. Dia orang yang hebat tapi nggak tahu dia bakal ditangkap gitu. Dia Kenapa bisa, dia nggak dia bisa bisa ramal? menerawang masa depan Iya. orang, tapi masa depannya sendiri nggak bisa. Kasihan ya. Nggak, itu ilmunya interesting lah, menarik. Nggak berlaku Aku di sampai sendiri ya. dia nggak tayang lagi ini nggak pernah nonton. Sekalipun nggak suka geli. Iya sih, aku geli Aku- sama wajahnya yang iya, beauty iya. blender gitu. Beauty blender kan baru-baru ini kan. Sama dulu juga begitu, dia aneh aja wajahnya gitu loh. Hidungnya kotak tapi agak runcing gitu, apa ya? Cuci ke dalam. Apa? Itu Body shaming kamu. Jangan gitu. dia body shaming karena dia menciptakan dia sendiri, bukan Iya. ciptaan Tuhan. Ya dagu beauty blender. Jadi Lebih- bukannya bentuk beauty blender. dia lebih bagus natural. Dia matanya sipit. Aku lebih suka cowok natural dan yang sipit-sipit kayak gitu Kayak daripada gini ya. Oh, dagangnya itu dia buat gitu. Iya, Iya. dia asli, dia Operasi. operasi plastik. Operasi plastik. Iya, Pak. Jadi runcing gitu, Pak, kayak tombak mantul gitu kan. Iya. Emang bener-bener mirip beauty blender loh. Dan dia mengaku itu setelah diserang netizen, wajah kamu mirip beauty blender gitu kan. Dia langsung berubah lagi cuy, langsung kayak tebel lagi gitu ya. Coba aku belum tahu sebenarnya ini gimana sih. Ya Allah, beauty blender nggak tahu dia. Wajah beauty blender dari Kiyoshi. Aku ada bawa nggak? Iya. Beauty blender nggak ada, aku nggak ada bawa. Kayak dia niru karakter cowoknya tuh yang boneka-boneka Barbie gitu kan. Oh. Iya, si Ken ya, Ya, si ya. Kevin apa Ken? Ken. Bang, kita makeup. Iya, makeup yang tepuk-tepuk gitu, spoon. Oh. Beauty blender tuh kan bentuknya kayak telur gitu kan. Iya, dia sih mukanya. Tapi posisinya terbalik, Pak. Iya, dibalik. Dibalik. Yang runcingnya itu. Ya, itu. Iya, itu. Wah, banyak kali reaksinya. Iya. Itu Berwarna-warni. dari boyband. itu yang bagian rambutnya bisa dipakai buat buka durian kayak. Runcing ya, saking Kita runcingnya. berstatus gitu kan. Aku nemu Roy Kiyoshi di mana-mana. dan kawan-kawannya dan saudaranya. Jadi meme ya. Tapi ditiru sama siapa tuh yang YouTuber Ria Ricis. Ah, dia lucu. Iya sih, dia jadi aneh gitu mukanya, cuy. Ria Itu di Ricis. filler kan? Iya, Iya, dia kayak filler gitu. dimancungin. Oh, dagunya dipanjangin. Anda ada minat nggak sih untuk filler? Filler. Hmm. Ngerti filler itu juga enggak gitu. Filler tuh kayak diisi sama cairan apa gitu jadi mancung, terus jadi bervolume. Nggak usah lah, kan aku udah keren ya, nggak usah datang lagi gitu. Jadi dapat duanya gitu, orang dia dapat kerjaan lagi nanti. Ya. Ngelem aja lah bapak, ngelem aja. Kamu cari apa, Joyce? Aku mau nunjukin Ria Ricis. Oh, segitunya dia. Ria Ricis itu siapa sih? Ria Ricis, itu loh yang Instagramer. Kayak nenek kan, nenek sihir kan. Ria Ricis. Nih, Ini ada yang selalu heboh itu. Ah, kakaknya si Oki ya? Adiknya. Oh, adanya Oki Setiana. Oh, benar. Kakaknya sih bagus. Ah, ini dia. Aduh. Nah, ini kan kalau yang biasanya kayak gini kan, Iya. tapi sekarang dia lancip gitu cuy, hanya begini nih. Oh, ala-ala Korea gitu ya. Ah, nggak tahu sih ini Korea apa nih, Korea Utara kali kayak gini. Gitu ya. Oh, udah, jadi Iya. lucu kan? Iya. Aneh. Bibirnya juga kayaknya dioperasi tuh. Iya kan, jadi kayak lain gitu, gak kayak yang dulu itu. Aku yang suka perubahannya kalau misalnya sulam alis itu jadi cantik memang. Rapi lah minimal Rapi, itu. ya. Sulam bibir itu bikin bagus. Sulam bibir itu gimana sih? Merah. Dipasang benang dalamnya. Enggak tahu. Si Yuk kalau nengok Ivan Gunawan dia sulam bibir. Saiful Jamil.
Saiful Jamil. Jadi bibirnya jadi sensual gitu. Iya. Merekah. Semua prosedur kecantikan itu menyeramkan bagi saya karena saya sangat takut dengan benda tajam. Siapa tadi? Saiful Jamil. Sulam bibir. Jamil. Sulam bibir. Lengkap ya Pak ya. Dari psikopat ke sulam bibir kita Pak. Aku mau buat apa nih topiknya nih? Psikopat. Sulam bibir. Lola yang nggak ada ini ya senyapnya. Iya Lola. Iya, dia makin tipis tuh. Oh makin merah. Makin merekah. Iya, kembang sulam gitu. bibir itu kayak dimasukin warna gitu ya. Tato ya. Bukan. Dia kayak Nggak ngerti sih. dia kayak nggak pakai lipstick. Gitu Iya. suaranya. Jadi kayak warnanya tetap alami gitu ya. Iya. Padahal dari lips juga bisa dia dapat begini loh. Apa nggak? Udah. Nggak ada. Ini aku Apa rekomendasikan. tuh? Maybelline. No, disebutin nama si tukang jual lem ini loh. Fix ini nggak bisa tayang. Endo. Iya. Oh, ini. Apaan nih? Siapa nih? Itu ada namanya. Derby Kumalasari. Nah, itu luar biasa. Dia tuh Dari itu ya. size besar ya. Iya, dari Size besar apa? Triple XL. Apanya? Iya, Iya, itu. dia tuh. Iya, badannya dia sampai Oh iya, dari gendut. Tapi sampai aneh ya kan Dia pipinya. merasa pasti bukan sih? Iya, Dia sudah lemak gitu. iya. Dia semua permak. Oh, enggak, dia kan dari gendut kan, terus ke kurus itu bukan diet alami. Bukan. Iya. Wah, Sampai wajah juga dipermak. Kayak dimasukin ke bengkel itu dari reparasi gitu ya. Wow. Full service. Wow. Ada bonus itu. Oli setahun. Harus langganan. kalau kalian ini kalian sebagai laki-laki kalau ngeliat kayak gini nih gimana Itu sih siapa sih? si Derby Kumalasari? Justru jujur aja aku melihat dia bukan Iya. bukan kayak cewek malah. Kayak ikan mas koki. Kayak Mas koi. bukan maksudnya kayak transgender malah. Iya ya, serem cuy. Iya, itu bibirnya apa? Astaga. Oh my god. Kayak digigit tahun gitu kan. Dan ini gara-gara si apa ya, siapa itu, Dan siapa? Kendall Jenner. Iya, Terus dia tuh Kendall Jenner. siapa lagi tuh yang Kardashian. Oh, Kim keluarga Kardashian. Kim. Wah, keluarga Bukan. Kim. Iya, keluarga Kim Iya, gitu Kim, semua. Kim family. Trennya itu dulu dari mereka gitu loh. Iya, Filler bibir sampai tebal-tebal gitu. Oh. Akhirnya itu jadi standar kecantikan. Dan itulah yang ya berlomba-lomba menjadi tebal. Padahal bibir Enggak, biasa aja apa ya? Tapi kok di Jepang dia trennya itu bibir love. Jadi di sini Iya. yang dijahit. Jadi kayak love gitu. Geisha kayak gitu. Di Thailand, Di Thailand. Jepang, Jepang. bibirnya love gitu, serem loh dijahit begini. Ditipisin atasnya kan terus dibentuk love. Mengerikan. Anda berminat? Jadi bibir O. Bahaya loh maksudnya. Gitu. Kalau Jadi nggak ngomong pun. Enggak masa. Enggak, yang paling kubayangkan adalah bibir bintang. Nah, itu jadi Keriting ya? Udah jadi alien namanya, Pak. Banyak ya, banyak. Ada 5 sisi ya. Tapi Jadi, nggak iya. apa-apa, langsung dikontrak sama Star Wars. Iya. Star Wars benar. Nggak pakai kostum, nggak pakai apa, udah alami ya kan. Oke, kelas 10 coy. Oke, kayaknya silakan host. oke. Ini karena Maksudnya kesimpulannya. kita udah diburu waktu ya, jadi akhirnya salah kreatif kita sampai di sini dulu. Tapi Kesimpulan? sebelumnya kita mau kasihkan kasih. Oke. Tentang psikopat tadi ya. Iya. Mungkin lebih ke ini, gimana caranya agar kita tidak menjadi psikopat, walaupun setren apapun itu, tapi kita tidak menjadi psikopat. Gimana dari kalian juga? Kalau aku sih, Dia apa? ini guys siap. Aku di kesimpulan ya kasih Udah kan langsung kesimpulan itu. Tips dari kalian supaya kita tuh tidak jadi psikopat. Pertama itu adalah Satu kata aja. satu kata. Jangan. Oh, satu kali. Satu kata atau kelima. Satu kali. Iya betul. Jangan jahat gitu. Itu satu kali. Iya benar.
psikopat dan tidak menjadi psikopat itu adalah pertama itu dekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu sangat Itu yang penting, itu sangat yang flex penting. sekali. Tapi- sangat informatif. Masya Allah, tabarakallah. enggak lah. tapi itu aku loh. Iya benar. Nah, serius. itu kan, Cuma jadi- karena Irfan yang ngomong, jadi kita agak apa gitu. Goyang gitu ya. Itu aja sih. Agak kaget. Masa iya gitu? Dekat sendiri gitu kan, sering beribadah, sholat Jumat jangan tinggal. Denger lu. Terus Aku jadi ingat seseorang yang cuma minta roker. perbanyak ini, Banyak pergi sholat. perbanyak cerita. Ya itu dulu. Berbagi ya. Berbagi ya. sharing. Iya. Makanya ikut sharing time biar jangan jadi psikopat gitu ya. Iya. Oh, bener sih, kan aku pernah bilang kalau kita sering memendam sesuatu hal dan nggak pernah diungkapkan, ujung-ujung bisa jadi psikopat. Aduh, aku banyak temen-temen nih. Wah, makanya bagi sama kita coy. Nanti lah, gue ini. Dulu aja nggak bagi-bagi ya kan. Kasih. Aroma doang ya. Waduh. Beneran. Oke, Ian, kesimpulan. Oh, langsung saya Pak. Kaget gitu. Apa tadi pertanyaannya? Kok aku? Tips. Oh, Tips. iya, supaya nggak jadi psikopat ya. Sebenarnya kalau aku ya lebih utamakan dulu memperbaharui akhlak lah, Oh. ya kan? Nggak split tadi ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Tadi itu Iya. bahasa dari buku PKN loh. Ya, maksudnya memperbaharui akhlak itu kan bisa dengan membaca buku, Iya, ya iya. kan? Mencari informasi yang positif, berpikir positif lah, sederhana itu aja. Terus jangan mau bergaul dengan yang tidak baik gitu, ya kan? Pokoknya say no to narkoba lah gitu. Saya nonton Iya, drugs. Saya nonton drugs tapi yang bilang juga ngelem. Saya nonton drugs ngelem aja gitu. Itu enggak gini. Kalau Itu lanjut hubungi. kalau drugs itu kan Semua. terlalu luas Berat. universal ya kan. Oh. Saya bilang narkoba dan no free sex lah. Oke. Bener-bener. Kenapa dia? Ya, lu. Oh kalau aku ya lebih ke ini tadi positif aja sih semuanya. Semua itu berawal dari pikiran kita gitu loh. Jadi mulailah dengan kita berpikir positif untuk segala hal. Walaupun kita dijahatin, positif aja. Kita memahami aja orang itu gimana. Kita disakitin nih, oh mungkin dia lagi begitu, kondisinya lagi gitu tuh. Dia marah ke kita, oh mungkin dia lagi ada masalah di sana. Ya udah kita memahami aja. Kita jangan sampai ada nyimpan dendam di situ. Jadi tuh gunanya itu kalau berpikir positif, semua diawali dengan positif pikiran. Itu aja. Oke, aku setuju sih. Jadi untuk sebenarnya untuk semua hal-hal yang jadi permasalahan, yang paling penting itu berpikir positif ya. Benar. Satu lagi nih, yang paling penting juga kita harus kalau usahakan kita cerita nih, setidaknya sama satu orang yang Dipercaya. Kita bisa dipercaya. Nah, setiap masalah misalnya jangan memendam sih. Itu karena awalnya itu pasti dari dendam. Iya benar. Kenapa kita dendam? Karena kita nggak ketemu konklusi. Nah, jadi karena itu sangat kreatif. Kalau kamu punya masalah-masalah yang mungkin menyangkut emosional, Datanglah ke sharing time. setiap Sabtu Kami akan membuli masalah Anda. Senin sampai Minggu. Pulang-pulang bertambah masalahnya. Jadi psikopat asli. Enggak selesai masalahnya. Kenapa kita bahas film? Selalu ke situ ya. Selalu ujungnya ke situ, muaranya ke situ ya kan. Oke deh sahabat kreatif, sampai di sini saya untuk hari ini. Akhirnya teman-teman kita ini harus pamit ya, ada Irfan yang pamit, Ian pamit dan juga Alfi yang pamit, tapi aku akan tetap temani kamu hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oke, sampai jumpa, bye-bye. Bye.